Jumpa kembali dengan saya Romo Tedens dalam DV Channel Warta Kabar Sukacita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita memulai masa pekan suci. Masa pekan suci dimulai dengan Minggu Palma, dilanjutkan hari Senin sampai hari Kamis. Dalam pekan suci, gereja merayakan misteri keselamatan yang diwujudkan Tuhan Yesus Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya sejak ia sebagai Mesias memasuki Yerusalem. Pekan suci dilanjutkan Trihari Suci. Perayaan Trihari Suci dimulai Ekaristi Kamis Putih sore atau malam, Jumat Agung hingga malam Paskah dan Minggu Paskah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah Yesus itu seorang Galilea?" Dan ketika tahu bahwa Yesus orang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya."
Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang besar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Lukas. Dalam kitab suci kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia untuk membawa umat manusia kepada Allah dan membawa manusia untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh kasih, pengampunan, dan keadilan. Yesus datang untuk mencintai manusia, sehingga manusia semakin mendekatkan diri pada Allah, kembali kepada Allah, dan mau melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka. Namun saudara-saudari, apa yang menjadi tujuan Yesus, apa yang telah diwartakan dan diajarkan serta dihidupi oleh Yesus, dalam kenyataan ternyata tidak mendapat respon sebagaimana mestinya. Ada yang menanggapi dengan sungguh, tetapi ada juga yang tidak menanggapi dengan sungguh, bahkan menolak semua apa yang diwartakan oleh Yesus, bahkan Yesus sendiri ditolak. Baru saja kita mendengarkan kabar sukacita, kisah kemartiran Yesus yang datang untuk mencintai manusia, tahu apa yang akan dialaminya karena penolakan dari banyak orang, namun dia tetap berjalan menuju Yerusalem. Dia tidak berpaling dari arah perjalanan hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dia berjalan dengan tegak menuju Yerusalem, dan dia telah mengatakan kepada para murid 3 kali mengenai apa yang akan dialami olehnya, penderitaan, kematian, namun 3 hari kemudian ia dibangkitkan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita mesti menyadari dengan sungguh, kalau kita melakukan kebenaran pasti ada banyak tantangan. Kalau kita mewartakan kebenaran, pasti tidak semua apa yang kita wartakan itu ditanggapi. Mungkin ada yang masa bodoh, bahkan ada yang menolak atau menentang kita. Dalam kehidupan kita di dunia ini, itu semua telah kita lihat. Kalau ada orang yang baik, yang mau memperjuangkan kebenaran, pasti dia akan disingkirkan, pasti dia akan ditentang. Demikian juga telah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus tetap setia karena ia mencintai, karena ia menunjukkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang menyelamatkan untuk semua orang. Maka kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas mengajak kita untuk tetap setia melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Kita tetap setia untuk menghidupi cinta, pengampunan, kebenaran, dan keadilan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, pasangan suami istri tetap setia kepada panggilan hidup berkeluarga, tetap setia untuk saling mencintai satu sama lain sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Tidak takut meskipun ada banyak tantangan dalam hidup berumah tangga. Tidak mencari jalan pintas untuk menyelesaikan segala persoalan dalam hidup berumah tangga. Begitupun juga dengan anak-anak, para remaja, orang muda. Tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, dekat dengan sabda Allah.
berdoa selalu kepadanya, sehingga apapun yang dikatakan oleh dunia ini tentang kenikmatan memakai narkoba, tentang korupsi, tentang kehidupan bebas atau pergaulan bebas, anak-anak, remaja, orang muda tidak akan terpengaruh untuk mengikuti godaan-godaan itu. Bahkan dalam kesempatan itu kalian bisa mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah, bahwa narkoba merusak hidup berarti tidak menghargai hidup yang telah diberikan oleh Allah, bahwa pergaulan bebas itu juga tidak menghargai apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, umat Allah yang terkasih dalam Kristus, semoga Minggu Palma ini, kabar sukacita yang kita dengarkan dalam perayaan Minggu Palma ini menguatkan iman kita, semakin meneguhkan iman kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang sungguh mencintai kita, yang mau mengorbankan hidupnya karena cintanya kepada kita. Mari kita tanggapi cinta Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan selalu bersandar kepadanya, dekat dengan firman-Nya, dan tekun melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai Anda semua.